Ika Puspasari, selamat datang kembali ya Mbak Ika ya di Sedulure Dewe. Setelah 2 tahun ya Mbak ya? Iya, 2 tahun. Jadi Mbak Ika pertama kesini tahun 2022, bulannya kalau nggak November ya Desember. November Desember 22, berarti ya hampir 2 tahun ya. Nah waktu itu Mbak Ika punya pinjaman di GoPay Pinjam, S-Pinjam, SPayLater ya. Iya. Kredit Pintar, Aku Laku sama Julo. Iya. Bener Mbak Ika ya? Bener. Oke. Nah ini nanti kita bakalan berbincang-bincang sama Mbak Ika. Nah pastinya banyak juga pengalaman terkait pinjaman online, teror-teror dan lain sebagainya. Nah cuman kita mau fokus ini Mbak. Kita kerucutkan, kita fokus terkait dengan ancaman-ancaman DC pinjol yang katanya mau datang. Oh iya. Nah, kan cukup banyak jadi perbincangan ya di teman-teman grup. Misalnya ada orang yang telat pembayaran di aplikasi tertentu, udah di WA diancam-ancam katanya mau datang dan lain sebagainya. Iya. Nah, betul kan ya? Iya. Nah, kalau Mbak Ika sendiri termasuk orang yang aktif di grup nggak Mbak Ika? Kalau di grup saya lebih seringnya nyimak aja sih. Maksudnya kalau terjadi kegaduhan gitu, terkecuali kalau memang udah urgent aku harus nanggepin, baru aku keluar. Kalau enggak masih sebatas nyimak-nyimak. Kalau ada yang japri mungkin ada ya? Ya Pasti. ada beberapa yang japri juga sih. Oke. Kalau misalnya kegaduhan kan banyak. Yang kegaduhan yang sesuai tema kita di video kali ini banyak nggak Mbak? Yang misalnya ada aplikasi ngancem mau datang, itu banyak nggak? Yang Mbak Ika alami atau yang japri ke Mbak Ika sendiri? Alami itu banyak juga sih yang udah bahkan sempat pernah ngirim foto sampai depan rumah gitu, cuman aku tahu itu ngambilnya dari Google. Itu fake gitu ya. Nah, oke. Iya. Kita ini dulu biar kita masuk nih. Aplikasi yang dipakai Mbak Ika kan GoPay Pinjam, SP Pinjam, Shopee PayLater, Kredit Pintar, Aku Laku sama Julo. Iya. Gitu kan ya. Nah, kalau di kita mungkin kalau tahun 2022 itu belum ada brosur ya, Mbak. Dulu Iya, belum ada ya? Belum. Nah, sekarang kita udah punya brosur, Mbak. Oh iya tak? Iya, soalnya kan banyak teman-teman kalau di grup atau di mana itu kan menanyakan, ini aplikasi ada DC-nya nggak, ada FC-nya nggak, masuk slik nggak, ada kunjungannya nggak, itu kan ya. Nah kita sudah punya brosur Mbak Ika gitu. Jadi sebetulnya itu dalam brosur itu kita udah sampaikan aplikasi apa aja yang punya FC dan lain sebagainya. Kalau misalnya Mbak Ika punya ada menemukan pertanyaan di grup seperti itu, sebenarnya boleh misalnya disampaikan, cek aja brosur dari komunitas Sedulure Dewe. Itu udah ada Mbak sebetulnya gitu. Nah, selain itu kan kita juga sebetulnya setiap teman-teman yang terjerat pinjaman online yang konsultasi ke komunitas itu kita pasti bakalan memberikan informasi mana aplikasi yang ada FC-nya, mana yang tidak, terus yang ada FC-nya pun kita prioritaskan lagi, gitu kan ya Mbak ya? Iya, maksudnya dikerucutkan lagi. Aplikasi yang FC-nya paling gencar gitu. Kita coba kulik deh punya Mbak Ika. GoPay Pinjam, SP Pinjam, Shopee PayLater, Kredit Pintar, Aku Laku, Julo. Semuanya kan aplikasi legal. Nah, kalau dari aku dan dari komunitas pastinya biasanya sudah diprioritaskan. Kita pasti prioritaskan pertama itu Aku Laku. Iya. Nah, nanti boleh ya dikasih tulisan ya editor ya. Prioritasnya adalah Aku Laku, kemudian Kredit Pintar. Ya kan? KP Kredit Pintar, kemudian Julo. Nah, kita mau menyesuaikan soalnya Mbak. Yang kita sampaikan pas Mbak Ika datang ke sini tahun 2022. Beneran nggak dengan keadaan di lapangan? Nah, prioritas kita kan gitu. Aku Laku, KP Kredit Pintar ya. Julo, kemudian baru prioritas selanjutnya berdasarkan FC yang datang itu Shopee PayLater, baru Shopee Pinjam, kemudian baru GoPay. Urutannya gitu Mbak, Aku Laku, Kredit Pintar, Julo, Shopee, GoPay. Kita urutkan dari prioritas yang paling sering atau gencar berkunjung. Bener nggak Mbak urutannya? Maksudnya yang udah terjadi nih 2 tahun. Iya sih, kalau misal yang teror by WA itu, kalau aku lebih seringnya yang Shopee. Karena mungkin pinjamannya lebih besar itu ya daripada yang Aku Laku sama Kredit Pintarnya. Tapi kalau untuk yang kunjungan itu, alhamdulillah dari 2022 sampai sekarang alhamdulillah banget belum pernah ada yang datang. Malah belum pernah. Nggak minta juga. Belum pernah ada yang datang. Ya pasti ya. Tapi kalau misalnya dari aplikasi ini ada yang telat nggak kalau Mbak Ika? Telat
telat pembayaran, belum dibayar, keterlambatan ada nggak? Ada. Di mana aja? Aku laku berapa keterlambatannya? Aku laku hampir sama semua sih dari. Berapa? Aku laku berapa? Dari Oktober kalau nggak November 2022 sampai berarti sekarang. 2 tahunan ya? Aku laku 2 tahun. Iya. Kredit Pintar? Sama. 2 tahunan. Semuanya 2 tahun. Kalau Julo masih jalan sih, masih aku bayar. Oh, Julo berarti belum telat. Belum telat. Kalau Shopee-nya? Sama. Shopee 2 tahun juga. Iya. GoPay-nya? hampir 2 tahun. 2 tahun juga. Oke, ini kita cross check juga. Mbak Ika itu KTP-nya mana? Sleman. Sleman ya? Iya. Tapi bejo-bejonan mungkin ya Mbak ya? Iya. Aku laku ini berapa Mbak? Nek boleh tahu. Aku itu- Yang telat. Dulu nominal pinjamnya cuma 1 jutaan. Terus yang kredit pintar juga segitu. Kalau yang Shopee itu Shopee paylater sama pinjamnya hampir 20-an. 20 juta. Shopee paylater sama Shopee pinjam. Shopee pinjamnya. Kalau GoPay-nya? GoPay-nya cuma 3 juta. Oke, bejo sih Mbak maksudku. Maksudnya nek kita yang terjadi selama ini tuh aku laku kredit pintar ini kan berdasarkan prioritas yang selalu aku sampaikan ya. Aku laku kredit pintar, Julo itu yang paling gencar, ada FC datang. Biasanya itu nominal seberapapun itu tetap dikunjungi. Berarti bejo nih Mbak Ika gitu ya. Maksudnya gini ya, kalau FC datang itu kan sesuatu yang kadang jadi mental kita ngedown gitu ya. Bener. Perkara Mbak Ika mau membayarkan nantinya itu kan ya monggo kersone Mbak Ika gitu kan ya. Tapi kalau nggak didatengin kan berarti kita punya apa ya, ketenangan jiwa yang bisa akhirnya kita mengumpulkan dana gitu. Itulah kita skip dulu, kita balik dulu, tarik ke belakang sebentar. Pengalaman Mbak Ika pakai pinjaman online ya, mungkin beberapa temen sih punya pengalaman yang hampir sama, tapi kalau Mbak Ika sendiri gimana? Pengalaman yang mulai terjerat kenal pinjaman online sejak kapan mulainya, terus pertama kali kenal pinjaman online pinjamnya berapa, di aplikasi apa gitu. Untuk pengalaman sendiri berawal mungkin sebelum dari belum mampu bayar itu udah tahun berapa ya? Setelah COVID itu tahun 2021 itu nek dulu cuman pakai payletternya, Shopee payletter aja. Berarti awalnya Shopee payletter. Itu kan buat beli barang, misal butuh apalah. Kadang anaknya minta sepatu, kadang anaknya minta apa itu lah, oke lah pakai itu yang bisa ditempuh kan. Nah, terus akhirnya kan kayak ada limit di pinjamnya. Aku belum tertarik sama itu, tetap masih payletter. Nah, pas udah payletternya numpuk, ada limit di pinjamnya, kok aku tertarik make gitu loh. Terus akhirnya ya udah, nominalnya dulu awalnya itu berapa ya? 1 jutaan. 1 juta itu terus aku cairin, ternyata ada potongan nerimanya cuman berapa ya? 800-an. 100 sekian gitu ya. Ya pokoknya ada potongan lah admin gitu. Nah itu akhirnya kayak terus itu buat bayar yang pinjamnya. Shopee pinjam. Akhirnya terus oke lah bulan berikutnya pinjamnya kan limitnya udah balik lagi kan biasanya kalau kita udah bayar. Itu aku akhirnya beli kayak barang yang bisa dijual kayak emas gitu kan, nanti bisa dijual. Nah belinya yang kayak sudah ke emas gitu, pokoknya barang yang bisa dijual lagi kayak emas, kayak HP gitu kan, bisa di elektronik gitulah. Itu terus buat misal nggak bisa bayar yang pinjamnya, buat bayar yang pinjamnya itu, nah akhirnya ya cuman muter-muter gitu aja. Oke. Kalau kayak ambil ini buat bayar ini, ambil ini buat bayar ini gitu. Oke. Terus mencapai titik kesulitan atau apa ya namanya, yang tadi kan udah bayar ini buat nutup ini, ambil ini buat nutup ini, itu kan akhirnya kan pasti mencapai titik kesulitan pembayaran atau mentok gitu ya Mbak ya. Pasti udah ngerasa kayak capek nih.
Harus gali ini tutup ini gitu kan, gali lubang tutup lubang gitu. Itu sampai berapa lama Mbak Ika dari pakai pinjaman online sampai akhirnya di titik yang seperti itu kira-kira? 1 tahun itu. 1 tahun. 1 tahun pakai itu, terus akhirnya kayak aku menyerah. Karena memang dulu kan punya kerjaan tetap, jadinya ya mungkin nggak gitu buat itu nggak gitu kerasa ya. Lah pas itu kan udah terus kerjaannya tetap udah kena PHK juga, akhirnya kan cuman fokus ini ojol ini kan. Akhirnya juga ya itulah ada titik menyerahnya di situ. Udah sampai titik menyerah gitu ya, sampai titik menyerah di gali lubang tutup lubang gitu. Terus kekhawatiran sebelum ketemu komunitas kan pastinya belum dapat edukasi mengenai pinjaman online yang dipakai Mbak Ika gitu kan ya. Pernah dengar yang namanya FC atau DC pinjol datang ke rumah, itu ada salah satu kekhawatiran yang ditakutkan Mbak Ika atau enggak? Iya, salah satunya itu. Soalnya kan memang kalau di pinjaman bank biasa itu kan pasti ada yang kayak yang nagih ke rumah gitu kan. Aku mikirnya juga di pinjol juga pasti ada. Tapi kan aku juga nggak tahu kalau maksudnya ini semua itu ada DC-nya nggak, ada FC-nya nggak, kan nggak tahu sebelum datang ke sini. Nah pas sudah datang ke sini ya terus akhirnya diedukasi, jadi tahu ya itu tadi dari urutan prioritas yang ada yang FC-nya paling gencar itu terus akhirnya ya agak tenang. Ya tenang sih, malah lebih ke kayak soalnya kan memang benar-benar diedukasi, memprioritaskan kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan dalam hidup gitu. Oke, kalau didatengin sendiri pernah nggak Mbak Ika? Didatengin. Karena tadi enggak ya, yang belum ini pernah. Padahal aplikasi yang Mbak Ika pakai itu sebetulnya aplikasi yang punya FC ya, dari aku laku KP Julo, kecuali GoPay sama Shopee ya. Tapi malah memang nggak pernah didatangi itu kan. Belum pernah. Dan gitu. yuk mintanya. Paling berarti cuman teror aja ya Mbak. Iya. Terornya gimana Mbak? Kalau yang dari semua aplikasi? Caranya biasanya khususnya buat yang ini ya, yang mau datang atau pengancaman mau datang gitu. Biasanya WA, kalau nggak WA itu biasanya Pak intinya ada WA itulah saudara gini, penagihan akan dilakukan pada tanggal sekian. Kadang juga udah pernah sampai ngirim foto depan rumah, terus kayak nyerlok di dekat rumah gitu udah pernah. Cuman selama ini maksudnya orang rumah juga nggak ada sih bilang tadi dicariin gitu, nggak ada. Mbak Ika tinggalnya masih bareng keluarga sama suami aja atau sama keluarga? Masih sama keluarga. Sama keluarga lain. Berarti artinya kalau ada yang datang harusnya pasti ada yang bilang gitu ya. Tapi selama ini memang belum ada gitu ya Mbak ya. Oke, terornya lewat apa aja Mbak? Kalau yang bilang katanya Sherlock tadi. WA, biasanya WA. Iya. Berarti nomor Mbak Ika belum ganti? Belum ganti. Dari memang di titik udah kayak udah nggak mampu itu memang nggak ganti nomor. Kenapa Mbak Ika? Maksudnya kan kalau dari komunitas biasanya disarankan buat ganti nomor nih, buat biar mengurangi tekanan mental gitu. Atau mental Mbak Ika udah bener-bener nggak apa-apa lah luweh. Lebih ke apa ya, nomornya soalnya udah banyak yang tahu, itu yang pertama. Yang kedua juga terkoneksi sama akun Diver juga, jadi kalau pekerjaan kalau mau ganti itu juga nanti ribet. Akhirnya ya wis lah, nggak apa-apa lah. Insya Allah kuat terima gitu konsekuensinya. ya. Artinya maksudnya kalau dari kita kan memang disarankan buat ganti kalau misalnya orangnya itu dapat ancaman sedikit itu udah overthinking, dapat ancaman sedikit mentalnya udah down gitu kan. Nah kalau misalnya teman-teman yang nggak mau ganti nomor dan bisa memastikan bahwa aku nggak apa-apa kalau misalnya cuman di teror diancam seperti ini, ya monggo silakan aja seperti yang Mbak Ika selama ini ya, memang nggak ganti nomor gitu kan. Nah kalau nggak ganti nomor tapi terornya kan banyak pastinya Mbak. Kalau yang ancaman-ancaman mau datang itu sebanyak apa Mbak? Dan kalau tadi kan ada yang nge-Sherlock, terus foto ya. Ada apa lagi? Terus pernah motoin kayak surat tugas gitu juga pernah ada. Enggak ngirim PDF. Ya sama kayak isinya
kayak surat penagihan, surat tugas gitu biasanya ya. Surat penagihan. Surat tugas juga, ini mau datang gitu Iya. ya. Oke. Sempat ini berarti sempat apa ya namanya? Panik ketika misalnya diancam kayak Sherlock, foto-foto di dekat rumah, foto-foto surat tugas yang atas nama DC ini ditugaskan untuk berkunjung. Iya. Atau gimana? Pertama kali dapat ancaman seperti itu atau sebelumnya udah diedukasi sama kita atau sebelum diedukasi sama kita juga udah pernah dapat ancaman seperti itu? Sebelum diedukasi udah pernah juga. Lah pas sebelum diedukasi itu ya sempat aduh ya sempat bingung juga sih. Mau cerita juga bingung mau cerita ke siapa. Terus cerita ke temen juga, nanti juga temen paling bisanya juga lu kok iso kan biasanya kan malah kayak kita tambah tertekan lagi kan. Akhirnya terus ya udah aku nemu ini tuh scroll IG itu, terus akhirnya datang diedukasi. Setelah diedukasi itu ya bisa lebih nenangin aja sih. Maksudnya, oh aku di sini nggak sendiri. Aku ada temennya, ada yang nguatin. Jadi kayak aku nggak ngerasa aku nyangga beban aku sendiri gitu loh. Jadi ada teman cerita. Ada teman curhat lah yang Mbak Ika ya. Iya. Dan yang pasti maksudnya tahu modus DC kalau misalnya yang bilang udah deket rumah, udah ngirim foto, ngirim surat tagihan, itu seringnya malah cuman ancaman ya. Iya. Kecuali kalau aku laku Kredit Pintar sama Julo itu kan memang ada FC-nya sebetulnya ya. Iya. Mereka mau kirim peringatan kalau kita akan datang ataupun nggak kirim peringatan, itu mereka memang pada dasarnya ada FC-nya. Tapi kalau selama ini Shopee sama GoPay memang belum ada gitu. Kalau Shopee sama GoPay memang selama ini belum ada dan kita sampaikan memang belum ada yang didatangi di Shopee. Kalau Mbak Ika sendiri kan Shopee-nya juga lumayan gede tadi ya. Berapa puluh? Hampir 20. Hampir 20. Itu Shopee pinjam sama paylater. Shopee pinjamnya berapa? 14-an. 14 kalau Shopee paylaternya 5-an. Berarti kan totalnya hampir 20 gitu ya. Kalau FC yang ngancem mau kunjungan itu biasanya menyebutkan namanya nggak Mbak? Nama aplikasinya? Enggak. Biasanya cuman yaitu saudara Ika Sari itu terus akan ada kunjungan tanggal ini sekian jam sekian, siapkan dana gitu ya, kayak gitulah, kayak template gitu biasanya modelnya. Kalau Mbak Ika dapat teroran seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu sebelum kenal komunitas, sebelum diedukasi dan setelah diedukasi, ada perbedaan nggak? Perbedaan dalam arti maksudnya Mbak Ika tanggepi nggak ancaman itu? WA misalnya ditanggepi nggak sebelum kenal komunitas? Kalau sebelum kenal komunitas, ya maksudnya aku baca. Tapi kan setelah kenal komunitas ini terus diedukasi, biasanya suruh ngarsipkan aja. Setelah itu beberapa hari bolehlah di-delete. Gitu. Artinya nggak perlu respon ya? Iya. Maksudnya kita itu juga menyampaikan ancaman-ancaman memang nggak perlu direspon. Misalnya ada yang mau berkunjung, ada aplikasi yang memang punya petugas lapangan mau berkunjung, kita dalam kondisi ketakutan ya memang tidak perlu merespon. Iya. Karena kita merespon ataupun tidak merespon itu reaksi mereka sama aja. Yang perlu diperhatikan adalah kita punya aplikasi apa, datang ke komunitas itu kan diprioritaskan. Aplikasi yang punya FC itu silakan diprioritaskan dan kita urutkan dari aplikasi yang paling gencar. Silakan misal ada dana dibayarkan dulu ke aplikasi yang kita prioritaskan paling atas gitu. Diprioritaskan dalam arti kita siapkan dananya. Kita kan berupaya buat teman-teman ketika punya pinjaman online ya, yang harus kita tata dulu itu adalah mentalnya. Ketika mentalnya sudah tertata, kita berhasil menata mental, akhirnya kemudian kita bisa melakukan aktivitas positif. Kita kemudian akhirnya bisa misalnya kayak Mbak Ika fokus mencari uang tambahan sebagai driver, ya silakan dilakukan secara maksimal. Nah itu kan akhirnya kan bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit ya, bisa untuk membantu kehidupan kesehariannya dan nanti bisa untuk menutup semua aplikasi yang masih tertunggak seperti itu, daripada ketika misalnya kita tidak dapat edukasi, tidak dapat informasi seputar pinjaman online, kan yang ada kita kena tekanan. Iya. Tekanan. Nanti yang ada malah kita kerja juga jadi nggak fokus, jadi kayak
aku harus gimana, nanti malah pikirannya kan terfokusnya ke itu, harus nyari uang kemana buat nutup itu, ke ancaman-ancaman doang fokusnya kan. Jadi kayak kerjanya juga nggak fokus, terus nanti juga ya pokoknya menghambat keseharian lah. Jadi malah menghancurkan semuanya Mbak ya. Kerjanya nggak fokus, kepikiran dengan ancaman-ancaman aja, akhirnya kerja nggak fokus ya, jadi otomatis nggak dapat penghasilan. Iya, bener. Keseharian kita terabaikan, pinjolnya juga terabaikan. Nggak terselesaikan juga. Ya itu yang maksudnya pengen aku bangun dari tayangan video ini dan dari komunitas Sedulur DW itu untuk menata mental teman-teman. Maksudnya teman-teman kalau misalnya punya pinjaman online mau diselesaikan, mau dirampungkan, dilunaskan ya monggo. Tapi yang kita harus selamatkan mentalnya dulu, gitu kan. Nah, terutama kalau di video kali ini adalah terkait misalnya ada orang-orang yang masih ketakutan ancaman FC mau datang, itu nggak usah digubris dulu lah. Walaupun Mbak Ika ini punya sedikit keberuntungan, ternyata aplikasi yang digunakan yang kita lihat justru malah semuanya legal dan 3 diantaranya punya FC tapi malah belum sempat dikunjungi ya. Gitu. Alhamdulillah masih diselamatkan. Ya, karena kalau dikunjungi kan mungkin bakal berdampaknya buruk ya Mbak ya. Mental juga lagi sih. Kayak ya mesti nanti ngedown lagi, mesti kepikiran lagi. Mentalnya ngedown, belum lagi keluarga dan sebagainya gitu. Tapi ya ini Mbak Ika, nominalnya udah cukup berkurang kan dari sebelumnya. Dari sebelum datang. Nah ya semoga terus tetap begitu, dipertahankan mentalnya, fokus terus untuk melanjutkan kehidupan yang produktif ya, sehingga bisa sedikit demi sedikit mengurangi beban yang ada di Mbak Ika. Terakhir Mbak Ika ya, karena Mbak Ika kan juga sudah menjadi bagian dari keluarga Sedulur DW, masih aktif di grup nih Mbak Ika ya? Masih. Nah pesan aku sih gini Mbak, karena kita bergabung dalam komunitas, maksudnya untuk saling bahu-membahu, saling mensupport teman-teman yang terjerat pinjaman online, karena mereka juga merasakan apa yang Mbak Ika rasakan gitu. Dan aku juga kan korban pinjol juga dulunya, makanya juga punya aku punya semangat buat mensupport teman-teman yang terjerat. Begitupun Mbak Ika, aku yakin pasti punya perasaan aku senasib dengan teman-teman yang lain gitu. Saling support gitu ngimbang di grup, dan juga kalau ada yang japri ya disemangati aja. Kalau untuk sekarang mumpung di video Mbak ditayangkan, monggo tips dari Mbak Ika atau support buat teman-teman yang masih terjerat pinjaman online, khususnya yang ketakutan karena diancam mau datang atau hal-hal itu. Monggo silakan. Tipsnya kalau dari saya sendiri lebih ke yang pertama kita nguatin mental kita sendiri dengan cara yaitu tadi mungkin sudah diedukasi dari Mas Uza sama teman-temannya juga dari timnya itu untuk nggak buka chat, itu yang pertama. Yang kedua, memblokir panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Terus yang ketiga, kalau aku lebih ke fokus buat hal-hal yang lebih penting dari itu sih, mikirin hal-hal yang lebih penting dari itu, ngelakuin hal-hal yang lebih penting daripada nanti kita fokus ke itu malah semuanya berantakan. Dan untuk terkait DC atau FC yang mungkin datang itu juga ya saya salah satunya yang belum pernah didatangin. Alhamdulillah banget. Dan kalaupun mau datang ya Mbak, kalau dari teman-teman yang pernah ngobrol sama kita dan yang sudah terjadi itu pasti juga dengan sesuai SOP. Jadi mereka kadang kan overthinkingnya itu Mbak, takutnya mereka datang marah-marah, anarkis, kekerasan, ngancem gitu. Padahal kalau yang datang sebetulnya malah nggak seperti itu, nggak seperti yang kalau misalnya di chat. Nah, kalau di chat kan memang kasar banget ya. Kalau datang malah sebetulnya enggak gitu. Dan kalau yang masih ngancem ya itu justru sebetulnya belum mau datang. Kalau datang nggak pakai ngabarin gitu. Langsung datang gitu ya. Iya, semuanya tergantung mental gitu. Makanya aku minta tolong ke Mbak Ika buat nguatin mental teman-teman. Dan Mbak Ika juga pastinya masih butuh support juga ya. Ya semoga dari Mbak Ika datang ke sini bisa memberikan
memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan kekuatan. Mbak Ika saja sudah berani memberikan kekuatan buat teman-teman, pastinya juga sudah bisa memberikan kekuatan untuk diri sendiri ya. Sukses selalu Mbak Ika. Semoga apapun yang dijalankan usahanya ya selalu berkah dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Semoga semua masalah cepat terselesaikan. Amin. Baik Kak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih.